Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Real Madrid jadikan Alessandro Bastoni target prioritas di musim panas. Real Madrid dikabarkan telah menjadikan bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, sebagai target prioritas mereka pada musim panas tahun ini. Kecepatan yang ditunjukkan Real Madrid di bursa transfer musim panas ini belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi hal itu juga menunjukkan betapa mendesaknya peningkatan skuad menurut manajemen. 2 musim berturut-turut tanpa trofi di Real Madrid, bagaimanapun juga, adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan Florentino Perez telah mengambil sikap untuk menjadikan klub ini yang terbaik di dunia mulai musim depan. Kembalinya Jose Mourinho ke klub menjadi dasar dari cetak biru baru dan manajer asal Portugal itu telah melakukan belanja besar-besaran di lini pertahanan. Namun, ia masih jauh dari selesai. Real Madrid telah mendatangkan Marc Cucurella, Ibrahima Konate, dan Denzel Dumfries masing-masing sebagai bek kiri, bek tengah, dan bek kanan pada musim panas ini. Namun, Marca mengabarkan bahwa ada satu lagi pemain bertahan yang dianggap Real Madrid sebagai prioritas. Pemain yang dimaksud tidak lain adalah Alessandro Bastoni, yang telah diincar oleh Los Blancos dalam beberapa hari terakhir sebagai target pilihan mereka. Fabio Miretti kemahalan, Bologna kini bidik Akinson Miro dari Inter Milan. Bologna tengah aktif memantau sejumlah pemain untuk memperkuat lini tengah mereka pada bursa transfer musim panas ini. Klub Serie A tersebut sedang mencari opsi terbaik untuk menambah kreativitas dan kedalaman skuad. Menurut laporan Il Resto del Carlino, salah satu nama yang masuk dalam radar Bologna adalah gelandang muda milik Inter Milan, yaitu Ebenezer Akinson Miro. Ebenezer Akinson Miro dikenal memiliki kemampuan teknis yang baik serta visi bermain yang menjanjikan untuk masa depan. Ketertarikan Bologna terhadapnya menunjukkan bahwa pemain muda Inter semakin banyak dipantau oleh klub Serie A lain, terutama mereka yang mencari opsi investasi jangka panjang dengan biaya yang relatif lebih terjangkau. Meski belum ada tawaran resmi, namanya kini berada dalam daftar evaluasi Bologna bersama beberapa kandidat lainnya. Selain Akinson Miro, Bologna juga dikabarkan memantau situasi Fabio Miretti yang saat ini masih terikat dengan Juventus. Namun, harga yang dipatok Juventus menjadi kendala utama dalam negosiasi. Bianconeri disebut meminta sekitar 15 juta euro, sementara Bologna hanya bersedia mengeluarkan dana maksimal sekitar 10 juta euro. Perbedaan valuasi ini membuat peluang transfer Miretti masih belum menemui titik terang. Sky Sports, Inter Milan ungguli Napoli dalam perburuan Anan Halaili. Inter Milan dilaporkan berada di posisi terdepan dalam persaingan transfer untuk mendapatkan tanda tangan Anan Halaili, winger muda asal Israel yang saat ini bermain untuk Union Saint-Gilloise. Menurut laporan Sky Sport, Nerazzurri kini mulai melakukan fase overtaking, atau menyalip rival Serie A mereka, Napoli dalam perburuan Halaili. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Inter untuk memperkuat sektor bek sayap kanan, yang diproyeksikan mengalami perubahan besar di bursa transfer musim panas ini. Perburuan Anan Halaili tidak lepas dari upaya Inter, mencari pengganti Denzel Dumfries yang telah hengkang ke Real Madrid. Inter bergerak cepat mencari pengganti yang memiliki karakteristik serupa, cepat, agresif, dan mampu membantu serangan dari sisi kanan. Halaili, yang baru berusia 21 tahun, dinilai sebagai salah satu prospek terbaik di posisinya dengan potensi berkembang yang sangat besar di masa depan. Pihak Union Saint-Gilloise dikabarkan memasang harga tinggi untuk melepas Halaili. Klub Belgia tersebut kini menuntut sekitar 30 juta euro untuk sang pemain. Nilai tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat negosiasi berjalan cukup rumit, meski minat dari klub-klub besar Eropa terus meningkat. Inter Milan punya 5 gelandang tak tersentuh. Mas Solin menunggu nasib. Inter Milan membentuk wajah baru lini tengah jelang musim depan, di bawah arahan pelatih Christian Cifu.
Meski komposisi inti dinilai sudah cukup solid, beberapa pemain muda masih harus membuktikan diri demi mendapatkan tempat di skuad utama. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa saat ini terdapat 5 gelandang yang nyaris tak tersentuh dalam proyek Cifu. Di sisi lain, nama-nama seperti Aleksandar Stankovic dan Yanis Massolin akan menjalani masa penilaian selama pramusim sebelum keputusan akhir diambil. Inter diyakini telah memiliki fondasi kuat di sektor tengah, 5 pemain dipandang sebagai bagian penting dari proyek tim, dan hampir dipastikan menjadi pilihan utama sepanjang musim. Berbeda dengan Stankovic, peluang Yanis Massolin untuk masuk skuad utama Inter dinilai lebih kecil. Meski demikian, pintu belum sepenuhnya tertutup. Massolin akan tetap menjadi bagian dari skuad pramusim setidaknya hingga pertengahan Agustus sebelum evaluasi bersama pelatih dilakukan. Pisa semakin dekat Boyong Kochi, dari Inter Milan. Pisa SC terus bergerak aktif di bursa transfer dengan membidik beberapa pemain muda potensial untuk memperkuat skuad mereka. Salah satu nama yang kini menjadi fokus utama adalah bek muda milik Inter Milan, yaitu Matteo Cocchi. Menurut laporan Sesta Porta, proses negosiasi antara kedua klub berjalan positif, meski belum sepenuhnya tuntas. Hambatan utama dalam kesepakatan ini disebut hanya berkaitan dengan nilai transfer dan struktur kesepakatan akhir. Selain Pisa, Catanzaro juga disebut ikut dalam perburuan Cocchi. Namun, Pisa saat ini berada di posisi yang lebih maju dalam proses negosiasi. Klub asal Toskana itu ingin mengamankan sang pemain dengan skema pembelian yang fleksibel, termasuk opsi pembelian permanen. Inter Milan tidak terburu-buru melepas Cocchi secara permanen. Klub masih mempertimbangkan perkembangan jangka panjang sang pemain sebelum mengambil keputusan final. Inter Milan rancang transfer besar di lini pertahanan. Setelah gagal mengamankan beberapa target transfer penting seperti Marco Palestra, raksasa Serie A Inter Milan tidak tinggal diam. Justru, kegagalan tersebut menjadi titik balik untuk menyusun ulang strategi besar di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Tuttosport, manajemen Inter kini mulai mengalihkan fokus utama mereka ke sektor yang dianggap paling krusial, yakni pertahanan. Situasi ini tidak lepas dari perubahan besar dalam skuad, terutama setelah beberapa nama penting meninggalkan klub. Untuk posisi bek kanan, nama yang sedang naik daun adalah Anan Halaili dari Union Saint-Gilloise. Pemain muda ini disebut-sebut menjadi prioritas utama Inter. Persaingan sempat datang dari Napoli, namun klub tersebut hanya berani menawarkan sekitar separuh dari banderol yang diminta. Menariknya, menurut laporan dari Tuttosport, kegagalan transfer Palestra justru membuka peluang baru yang lebih besar. Dana yang sebelumnya disiapkan sekitar 50 juta euro untuk satu pemain, kini berpotensi dialihkan untuk penguatan dua posisi sekaligus di lini pertahanan. Tinggalkan Fiorentina, Dodo berharap pindah ke Inter Milan. Inter Milan menjadi tujuan impian bek Fiorentina. Dodo, pemain asal Brasil itu disebut-sebut berharap bisa bergabung dengan klub tersebut. Inter Milan terus bergerak di bursa transfer untuk mencari pengganti Denzel Dumfries di posisi sayap kanan. Salah satu nama yang muncul sebagai alternatif adalah Dodo, bek kanan Fiorentina yang berniat meninggalkan Artemio Franz. Menurut laporan terbaru dari jurnalis Italia, Alfredo Pedula, pemain asal Brasil tersebut sangat berharap bisa bergabung dengan Inter. Inter telah memprioritaskan posisi sayap kanan setelah kepergian Dumfries ke Real Madrid. Anan Halaili dari Union Saint-Gilloise menjadi target utama, namun persaingan dengan Napoli membuat Nerazzurri harus mencari alternatif. Dengan bursa transfer yang masih panjang, Inter akan terus mengevaluasi opsi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelatih Christian Cifu di sisi kanan. Dari sisi statistik, dia menunjukkan peran yang cukup seimbang antara bertahan dan menyerang. Di Serie A, ia mencatatkan 1 gol dan 2 assist. Sedangkan secara keseluruhan di semua kompetisi, catatannya menjadi 2 gol dan 3 assist. Curtis Jones masih jadi prioritas Inter.
Cifu yakin transfer bisa terwujud. Inter Milan tetap menjadikan Curtis Jones sebagai target utama di lini tengah. Pelatih Christian Cifu masih optimistis transfer gelandang Liverpool bisa terrealisasi. Seperti yang dilaporkan Tuttosport, Curtis Jones masih berada di posisi teratas daftar incaran Inter Milan. Curtis Jones dinilai sebagai sosok yang mampu memberikan dimensi baru di lini tengah Inter. Gelandang berusia 25 tahun itu memiliki karakter yang sesuai dengan filosofi permainan Cifu. Selain piawai menjaga penguasaan bola, Jones juga mampu bermain sebagai gelandang tengah, gelandang serang, maupun winger jika dibutuhkan. Fleksibilitas tersebut membuatnya menjadi target utama Inter, dibandingkan opsi lainnya. Meski negosiasi dengan Liverpool tidak mudah, Cifu disebut masih optimistis ada ruang untuk mencapai kesepakatan apabila kedua klub menemukan formula transfer yang tepat. Di tengah proses generasi lini tengah, Inter memastikan tetap memiliki sosok senior yang dapat membimbing para pemain muda. Klub baru saja mengumumkan perpanjangan kontrak Henry Mkhitaryan hingga 2027. Negosiasi tersendat, kiper Lazio terancam gagal pindah ke Inter Milan. Kiper Lazio, Ivan Provedel dikabarkan terancam gagal pindah ke Inter Milan musim panas ini dikarenakan kedua klub hingga saat ini masih belum juga mencapai kesepakatan. Elang ibu kota telah memberikan lampu hijau untuk sang penjaga gawang pindah, setelah 4 tahun masa baktinya di Formelo. Pemain 32 tahun, Ivan Provedel telah menjadi kiper pilihan utama Lazio dalam 4 tahun terakhir, namun kedua belah pihak telah sepakat untuk berpisah musim panas ini. Elang ibu kota ingin menjual pemain asal Friuli tersebut yang hanya menyisakan 1 tahun dalam kontraknya, dan sang pemain siap untuk hengkang setelah ditinggalkan sponsor terbesarannya di Formelo menyusul kepergian Maurizio Sarri. Bulan lalu transfer Provedel ke Inter Milan disebut hampir rampung. Sang kiper bahkan setuju mendapatkan gaji yang lebih rendah demi bergabung dengan klub masa kecilnya, dan kabarnya Bianco Celesti telah menerima tawaran sebesar 3 juta euro dari juara bertahan Serie A, akan tetapi setelah beberapa pekan berlalu belum ada pergerakan konkret dalam hal ini. Meskipun negosiasi mungkin sempat menemui hambatan, dapat diperkirakan bahwa pihak-pihak yang terlibat pada akhirnya akan menemukan solusi, mengingat semuanya berkepentingan untuk merealisasikan kesepakatan tersebut, terlebih lagi karena selisih penilaian harganya hanya berkisar di angka 1 juta euro. Inter Milan dapat lampu hijau dari Chalobah, negosiasi dengan Chelsea berlanjut. Inter Milan semakin intensif bergerak di bursa transfer untuk memperkuat lini pertahanan jelang musim baru. Setelah kepergian 2 bek senior, klub kini menjadikan Trevoh Chalobah sebagai target utama untuk mengisi kekosongan di jantung pertahanan. Perkembangan terbaru datang dari pakar transfer Fabrizio Romano yang mengungkap bahwa komunikasi antara Inter dan pihak sang pemain berjalan sangat positif. Menurut Fabrizio Romano, Inter masih aktif menjalin komunikasi dengan perwakilan Trevoh Chalobah. Yang paling menarik, Chalobah telah memberikan persetujuan penuh terhadap kemungkinan bergabung dengan Nerazzurri. Kesediaan Chalobah menjadi modal penting bagi Inter untuk melanjutkan negosiasi dengan Chelsea, mengingat kesepakatan personal seringkali menjadi langkah awal sebelum pembicaraan antar klub memasuki tahap akhir. Dukungan dari sang pemain juga memperkuat posisi Inter dalam upaya mengamankan salah satu bek yang paling mereka prioritaskan pada musim panas ini. Inter masih terus bekerja untuk Trevoh Chalobah, dengan kontak yang sedang berlangsung bersama pihak perwakilan pemain yang telah memberikan lampu hijau sepenuhnya, ujar Romano. Inter Milan punya 11 gelandang, Christian Cifu siap lepas 3 pemainnya. Inter Milan punya 11 gelandang di bawah asuhan Christian Cifu. Meskipun begitu, 3 nama siap hengkang demi keseimbangan dalam daftar skuad yang ada. Skuad Inter Milan memasuki musim baru dengan kelebihan pemain di lini tengah. Pelatih Christian Cifu tercatat memiliki 11 gelandang yang tersedia, sebuah jumlah yang jelas berlebihan dan harus dikurangi. Saya memiliki 11 pemain berbeda di lini tengah, ini adalah kelimpahan positif yang meningkatkan persaingan internal,
tapi sulit bertahan hingga akhir bursa transfer, tulis Gazzetta dello Sport mengutip kondisi terkini Inter. Dari 11 nama itu, 3 diantaranya dipastikan akan meninggalkan Inter: David Fratesi, Christian Aslani, dan Eberechi Akinsanmiro, dinilai tidak masuk dalam rencana Cifu untuk musim depan. Fratesi jadi prioritas utama untuk dijual. Mantan pemain Sassuolo itu sudah lama disebut akan angkat koper dari Milano. Nottingham Forest disebut masih memantau situasinya, namun sang pemain dikabarkan menunggu tawaran dari Serie A. Aslani sendiri baru kembali dari masa peminjaman ganda di Torino dan Besiktas, namun ia akan segera dilepas lagi ke pasar transfer. Klub yang terbaru menunjukkan ketertarikan adalah Cagliari, yang disebut telah menanyakan kondisi sang pemain. Inter bidik 2 bek Sporting CP, Inacio dan Ousmane Diomande. Inter Milan terus bergerak agresif di bursa transfer musim panas ini dengan fokus memperkuat lini pertahanan. Kali ini, Nerazzurri dikabarkan mengincar 2 bek milik Sporting CP. Menurut laporan Repubblica, 2 nama yang masuk radar Nerazzurri adalah Gonçalo Inacio dan Ousmane Diomande. Keduanya dianggap sebagai profil ideal untuk proyek jangka panjang Inter dalam membangun ulang lini belakang yang lebih muda, kuat, dan modern. Gonçalo Inacio menjadi salah satu bek muda paling menjanjikan di Eropa dalam beberapa musim terakhir. Bek asal Portugal ini dikenal memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang, visi permainan yang matang, ketenangan saat ditekan lawan, kualitas umpan jarak jauh yang akurat. Selain Inacio, Inter juga memantau perkembangan Ousmane Diomande. Bek muda asal Pantai Gading tersebut dikenal sebagai sosok dengan karakter berbeda, fisik kuat dan dominan dalam duel udara, kecepatan tinggi. Untuk ukuran bek tengah agresif dalam membaca permainan, masih sangat muda dengan potensi besar. Minim tawaran, Luis Henrique berpotensi bertahan di Inter Milan. Luis Henrique sebelumnya sempat masuk daftar pemain yang diproyeksikan untuk dilepas Inter Milan. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa skenario tersebut tidak lagi berjalan sesuai rencana awal. Menurut laporan L'Interista, minimnya tawaran konkret membuat peluang Luis Henrique untuk tetap bertahan di Giuseppe Meazza kini semakin besar. Menurut laporan tersebut, Luis Henrique belum menerima penawaran penting dari klub manapun hingga saat ini. Satu-satunya ketertarikan nyata datang dari Bournemouth, namun minat tersebut tidak pernah berlanjut menjadi negosiasi serius antara kedua klub. Situasi ini membuat Inter harus mempertimbangkan ulang rencana mereka terhadap pemain asal Brasil tersebut. Dengan tidak adanya tawaran serius, Luis Henrique kini berpotensi tetap berada di skuad Inter untuk musim depan. Namun, perannya kemungkinan tidak akan menjadi pilihan utama dalam starting 11. Ia lebih disiapkan sebagai pelapis di sektor sayap kanan. Kondisi ini memberikan fleksibilitas bagi Inter, terutama dalam menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi.